Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Ya, pada pertemuan kedua hari ini kita akan membahas tentang cool appetizer. Nah, apa sih cool appetizer gitu ya? Seperti pada semester kemarin, kita sudah membahas tentang jenis-jenis dari appetizer yang disajikan berdasarkan suhunya. Yang pertama ada cool appetizer, kemudian yang kedua juga ada hot appetizer. Nah, untuk pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang cool appetizer. Apa sih cool appetizer? Kemudian apa aja sih jenis-jenis yang ada di cool appetizer? Kemudian bagaimana sih cara membuat salah satu cool appetizer yang terbuat dari bahan dasar pasta gitu. Kok pasta kan biasanya digunakan untuk main dish, Bu, tapi kok sekarang pasta digunakan untuk appetizer? Iya, bisa saja asalkan eh, apa namanya? Standar porsinya itu kalau untuk appetizer dia kecil, tapi kalau untuk main course atau main dish dia besar porsinya. Oke, langsung saja. Apa sih appetizer gitu kan ya? Appetizer itu adalah sebuah hidangan makanan yang dihidangkan pertama kali. Kok pertama kali? Iya, karena kan di susunan hidangan itu kan ada berapa ya? Salah satunya ada appetizer, soup, main course, sama dessert. Nah, kalau appetizer ini adalah hidangan disajikan pertama kali, kemudian soup, kemudian main course, kemudian dessert. Hidangan pembuka, soup, hidangan utama, kemudian ada hidangan penutup. Nah, porsinya berapa untuk penghidangan appetizer? Sekitar 75 sampai 100 gram. Kok sedikit, Bu? Iya, karena kan appetizer ini kan di pertama kali kita makan ya masih ada 3 dish di belakangnya untuk kita makan setelah appetizer. Jadi kalau appetizer itu sudah porsinya besar, otomatis kita akan kenyang terlebih dahulu padahal kita belum makan 3 dish yang di belakang. Kemudian tesnya seperti apa sih appetizer? Appetizer itu salah satu syaratnya adalah memiliki rasa yang asam atau asin. Kenapa asam atau asin gitu kan? Karena kan rasa asinnya itu dia memancing selera makan, memancing nafsu makan kita untuk meningkat ya. Asalkan asamnya itu adalah asam yang masih kita bisa nikmati, bukan asam yang kecut banget, enggak. Bukan asin yang asin banget gitu kan. Tapi asam tapi enak. Oh, asam ya, seger ya, jadi pengen makan terus gitu kan. Kemudian si appetizer ini dihidangkan secara menarik ya. Fungsinya adalah untuk merangsang nafsu makan atau meningkatkan selera makan. Jadi kalau kita makan appetizer, kita tuh pengen makan lagi di dish selanjutnya gitu loh. Jangan sampai baru appetizer aja udah nggak enak nih ya. Jadi mau makan yang di belakangnya udah males. Kemudian nih, syarat-syarat untuk appetizer apa aja? Yang pertama is digestible. Dia mudah dicerna, ringan. Ya, kenapa kok porsinya kecil tadi ya? Karena kan dia eh, mudah dicerna, ringan gitu loh. Jadi jangan makan-makan berat gitu kan, makan-makan ringan gitu kan. Kemudian appetizing. Appetizing itu apa sih gitu kan? Appetizing itu selera ya. Jadi intinya si appetizer ini fungsinya adalah untuk menarik selera makan kita, menambah selera makan kita, nafsu makan kita ya. Kemudian appeal. Appeal itu dilihat tuh enak gitu, dilihat tuh menarik, dilihat tuh bagus. Jadi kalau sebuah makanan kalau kita ngelihatnya bagus, itu kan kita mau makannya seneng ya. Contoh, eh, kadang kalau makanan itu kan yang pertama kita lihat kan dari platingnya, dari penyajiannya. Oh, ini menarik, warnanya merah kuning hijau, kemudian garnishnya tuh bagus. Kan kita senang tuh melihatnya ya dibanding makanan yang warnanya pucat, kemudian penataannya juga nggak bagus gitu kan. Kemudian dari eh, melihat mata kan kecium aromanya nih, oh aromanya enak gitu kan, jadinya kan kalau makan tuh pengen pengen cepet-cepet makan. Jadi appeal tuh memang salah satu kesan pertama ketika kita melihat makanan. Kemudian keempat adalah seperti di definisinya tadi, yang yang poin keempat itu untuk syarat appetizer adalah porsi kecil. Nah, kenapa sih porsi kecil? Sudah saya jelaskan tadi ya, karena masih ada hidangan-hidangan dish di belakang appetizer. Si appetizer ini kan dimakan pertama kali. Kemudian jenisnya cool appetizer itu ada apa aja sih gitu kan? Appetizer itu tadi ada apa aja sih? Kalau berdasarkan suhunya ada cool sama hot appetizer. Kalau cool itu adalah sebuah hidangan pembuka yang disajikan dengan suhu yang dingin. Bisa suhu dingin kulkas ataupun juga bisa di dalam suhu ruang, temperatur ruang.
ya. Berapa temperaturnya? Biasanya adalah 10 sampai 15 derajat Celcius. Nah, jenis-jenis cool appetizer yang biasa disajikan antara lain yang pertama adalah salad. Saya rasa teman-teman sudah familiar dengan salad ya, kayak ada fruit salad, Caesar salad, yang biasanya dressingnya itu menggunakan vinaigrette atau menggunakan mayones, itu kan namanya salad. Kemudian ada koktail ya. Kemudian ada sandwich. Loh Bu, kok sandwich kok termasuk dalam cool appetizer sih Bu? Kayak gitu kan. Nah, sandwich itu bukannya besar ya, kayak gitu kan. Sandwich itu tidak selalu menjadi sebuah main dish atau main course ya. Jadi sandwich itu bisa digunakan sebagai appetizer, makan pembuka, asal dia tuh potongannya kecil-kecil. Biasanya sekali makan, sekali hap gitu loh, sekali hap sandwichnya itu. Jadi nggak sandwich yang besar, satu full roti tawar gitu kan. Ya. Kemudian kita nanti di bawah akan bahas salad. Nah, bayangkan dulu kalau salad itu mempunyai beberapa struktur atau komposisi dalam penyusunannya. Yang pertama adalah underliner. Jadi dalam satu porsi salad yang disajikan itu ada 4 struktur atau komposisi saladnya. Yang pertama adalah underliner. Underliner itu apa ya bahasa Indonesia? Underliner itu dasarnya, underlinernya ya, paling bawah underlinernya. Biasanya yang digunakan underliner kalau di salad tuh ada selada atau lettuce itu loh ya, lettuce ya atau selada. Kemudian body itu adalah isi dari intinya, isi dari saladnya itu apa? Kalau fruit salad berarti intinya adalah bodinya itu ya buahnya. Seperti itu ya. Kalau di situ ada vegetable salad berarti bodinya itu adalah si vegetable-nya ini. Kalau ada tomato salad gitu berarti bodinya adalah si tomatonya ini, ya, paham ya? Kemudian untuk dressing itu apa? Dressing itu yang dimaksud dengan saus ya. Contoh tomato salad with mayonnaise atau tomato salad with vinaigrette sauce. Ya, contoh seperti jadi dressingnya itu adalah sausnya, dimana sausnya itu bisa di mix di dalam bodinya atau dia hanya dituangkan di dalam atasnya si mayones si body tadi. Jadi ada beberapa versi penyajiannya. Kemudian terakhir ada garnish. Garnish itu apa sih? Garnish itu adalah Garnish itu adalah sebuah hiasan di atasnya. Ya, pertemuan kedua ini ya, harusnya kita di semester ini bisa melaksanakan praktek langsung, akan tetapi karena kondisi pandemi yang seperti ini ya, jadi kita belum bisa melaksanakan praktek. Ya, kita berusaha belajar semaksimal mungkin melalui media daring ya. Saya berharap teman-teman juga bisa memahami kondisi yang seperti ini demi kesehatan kita semua ya, karena kita juga nggak tahu. Kalau kita praktek kan kita banyak beli bahan, kita beli apa yang banyak ketemu banyak orang, kita juga nggak tahu. Untuk antisipasi kita sendiri sama keluarga kita ya lebih baik sepertinya memang kita melaksanakan kuliah ini dengan daring. Nah, saya ingin mengajak teman-teman itu berimajinasi kalau bisa nanti teman-teman nanti bisa praktek di rumah gitu kan ya, tentang membuat grek pasta salad. Jadi bahan pertamanya itu yang bahan dasarnya itu adalah dia dari dried pasta atau menggunakan gemelli. Biasanya kan teman-teman jenis pasta itu banyak banget, ada spaghetti, ada fettuccine. Nah, ini ada gemelli. Gemelli itu yang seperti apa sih, Bu? Dia tuh bentuknya spiral. Nanti ada di video satunya nanti akan Ibu jelaskan poin per poin, gambar per gambar dari mana sih yang namanya grape tomato, mana yang namanya English cucumber, mana yang namanya red onion, parsley. Nanti ada di video satunya, silakan di-download. Di sini Ibu akan menjelaskan ingredient, kemudian sedikit memaparkan tentang bagaimana sih cooking method yang digunakan, kemudian peralatan digunakan apa saja. Yang pertama kita adalah menggunakan gemelli dari pasta, kemudian grape tomato. Grape tomato itu apa sih, Bu? Grape tomato itu adalah tomat yang kecil tapi bentuknya yang lonjong kayak anggur. Kalau yang bulat kecil itu kan cherry tomato, tapi kalau grape tomato dia bentuknya lebih panjang. Ya, bedanya di situ. Kalau jenisnya sebenarnya sama, hanya berbeda bentuknya saja. Kemudian English cucumber itu apa sih, Bu? English cucumber itu semacam zucchini yang biasa ada di supermarket yang warnanya timunnya tuh hijau. Ya. Kemudian bell pepper. Apa itu bell pepper? Bell pepper itu adalah paprika. Ya. Ada
yellow black pepper, ada green black pepper, ada red black pepper, bell pepper, gitu. Bukan black pepper, sorry maaf salah. Ada yellow bell pepper, ada red bell pepper. Nah itu apa sih paprika? Kemudian ada red onion. Red onion itu apa sih Bu? Red onion tuh hampir sama dengan onion atau bawang bombay, hanya saja warnanya dia merah seperti shallot atau bawang merah. Ya. Kemudian ada parsley. Parsley itu peterselie, daun parsley. Kemudian ada mint leaf. Mint leaf itu saya rasa teman-teman sudah tahu ya, mint leaf itu daun mint. Kemudian kalamata olive. Apa sih Bu kalamata olive? Nah, kalamata olive ini adalah merupakan salah satu jenis dari macam-macam olive. Ada black olive, ada green olive, ada kalamata olive, itu loh yang biji zaitun tuh loh. Kemudian ada feta cheese. Feta cheese apa lagi feta cheese ya? Feta cheese itu juga salah satu jenis-jenis dari si apa namanya? Keju, dari cheese ya. Kan ada cheddar cheese, ada mozzarella cheese, di sini ada feta cheese. Feta cheese itu cenderung dia lebih putih warnanya dan dia lebih lembut, lebih empuk. Kemudian untuk tadi kan ini untuk ingredient ininya ya, ingredient dari pasta atau bodinya. Kemudian untuk dressingnya kita menggunakan virgin olive oil, kemudian menggunakan lemon juice, dry oregano, garlic powder, salt and pepper sebagai seasoningnya, atau untuk bumbunya menggunakan salt and pepper untuk perasanya. Nah caranya gimana sih gitu kan? Di sini yang pertama, poin pertama ini intinya adalah kalian rebus dulu, panaskan dulu air sampai mendidih, kalian kasih sedikit garam. Kemudian setelah mendidih kalian masukkan pastanya tadi atau gemelenya tadi ya. Kemudian masak hingga al dente. Teknik yang merebus dengan suhu 100 derajat itu namanya adalah teknik boiling ya. Jadi kalian boiling dulu si pasta tadi sampai al dente. Al dente itu apa? Al dente itu tingkat keempukan yang sempurna pada pasta. Jadi nggak overcook juga nggak, kalau digigit itu masih kenyal tapi nggak keras, tapi juga nggak overcook atau nggak terlalu empuk banget gitu kan. Kemudian setelah kalian boiling pasta, biasanya kan di bungkusnya pasta juga ada ininya ya, ada instruksinya ya, mungkin 7 menit, 3 menit sesuai dengan jenis pastanya masing-masing. Kemudian setelah kalian boiling pastanya, kalian saring menggunakan screener ya atau saringan. Nah, kemudian setelah itu kalian letakkan di dalam salad bowl atau bowl yang besar si pastanya ini tadi. Kemudian nih, grape tomato kalian half itu dibelah dua, grape tomatonya dibelah dua, kemudian English cucumbernya ini bisa kalian slice atau juga boleh kalian potong cube. Cube itu ukuran 1 kali 1 kali 1 cm kubus ya, ukuran 1 cm kali 1 cm. Kemudian bell pepper itu kalian potong paisane itu ukuran 1 cm 1 cm tapi tebalnya itu 2 mm ya. Kemudian untuk red onion kalian chop, parsley juga kalian chop, daun mint juga kalian chop. Kemudian untuk feta cheese itu juga dipotong cube ya, ukuran 1 kali 1 kali 1 cm. Nah, setelah kalian potong-potong semuanya, setelah kalian chop ini semuanya tadi, chop mint leaf, chop parsley, baru kalian itu ambil bowl kecil gitu ya, kalian masukkan olive oil, lemon juice, oregano, kalian bikin dressingnya, salt and pepper, baru nanti kalian semua mixing di situ, pasta, body sama dressing kalian mixing, baru kalian taruh di bowl pasta, atau kalau nggak ada bowl pasta juga boleh pakai di set plate untuk plate hidangan pembuka gitu kan, atau bowl salad atau dessert plate juga boleh. Baru kalian kasih cheese di atasnya yang kalian cube tadi. Cheese boleh di mix atau juga taruh di atasnya, baru kalian garnish. Jadi untuk underliner kalian bisa menggunakan lettuce, kemudian kalian kasih bodinya tadi adalah isi-isi dari bell pepper, dari grape tomato, dari cheese, dan lain-lainnya tadi kalian mix sama dressingnya, kalian taruh kemudian di atas garnish. Jadi sudah ada underliner, ada body, ada dressing, ada garnish. Jadi komposisi salad sudah sempurna. Kemudian peralatan yang digunakan apa aja? Nah, kan, yang pertama kita perlu menggunakan, yang pertama adalah kompor
ya, kompor, kemudian kita boiling pan ya, pan untuk merebus gitu kan. Kemudian kita juga membutuhkan screener atau saringan, kita membutuhkan spatula atau sudet ya. Kemudian kita membutuhkan cutting board itu talenan. Kita juga membutuhkan knife ya, knife. Kemudian ada bowl yang besar juga, boleh yang untuk salad bowl gitu ya. Intinya lah di situ. Jadi saya berharap teman-teman bisa praktek di rumah kalau bisa. Kalau enggak ya setidaknya kita sudah terbayang, oh seperti ini ya gambarannya membuat zesty pasta Greek salad ini tadi ya. Kemudian eh, setelah kalian sudah ready di salad bowl-nya itu, kalian masukkan dulu ke refrigerator sebelum kalian hidangan. Karena apa? Karena ini adalah salah satu termasuk jenis cool appetizer, hidangan disajikan dingin. Ya, teman-teman, jika ada pertanyaan nanti